Perkenalkan, nama saya Ade Septa Bangun dengan NPM 20092000008. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Memahami Tindak Tutur dari mata kuliah Pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Pengertian tindak tutur. Tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Setiap peristiwa tutur terbatas pada kegiatan atau aspek-aspek kegiatan yang secara langsung diatur oleh kaidah atau norma bagi penutur. Jenis-jenis tindak tutur. Jenis yang pertama, tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu. Makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Dalam tindak tutur lokusi, informasi yang disampaikan adalah yang sebenarnya. Tindak tutur ini tidak mengandung makna tersembunyi di balik tuturannya dan tidak menghendaki adanya suatu tindakan atau efek tertentu dari mitra tuturnya. Tindak lokusi adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan kalimat yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu. Tindak lokusi terlihat ketika seseorang menuturkan sebuah tuturan atau pernyataan. Tindak tutur lokusi menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur yang dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Oleh karena itu, yang diutamakan dalam tindak tutur lokusi adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. Contoh tindak tutur lokusi. Misalnya, ikan paus adalah binatang menyusui. Tuturan tersebut diucapkan semata-mata untuk menyatakan sesuatu ataupun lokusi, tanpa maksud untuk melakukan sesuatu atau elokusi, apalagi mempengaruhi mitra tuturnya atau perlokusi. Informasi yang dituturkan pada contoh tersebut berupa penyampaian sebuah fakta bahwa ikan paus tergolong dalam jenis binatang mamalia. 2. Tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tutur. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung daya untuk melakukan tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu. Ketika penutur mengucapkan suatu tuturan, sebenarnya dia juga melakukan tindakan, yaitu menyampaikan maksud atau kegiatannya melalui tuturan tersebut. Contoh tindak tutur ilokusi, misalnya, rambutmu sudah panjang. Tuturan tersebut apabila dituturkan oleh seorang lelaki kepada pacarnya, dimaksudkan untuk menyatakan kekaguman. Akan tetapi, apabila dituturkan oleh seorang ibu kepada anak lelakinya atau oleh seorang istri kepada suaminya, kalimat ini dimaksudkan untuk menyuruh atau memerintah agar sang anak atau suami memotong rambutnya. 3. Tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak menumbuhkan pengaruh atau efek kepada mitra tutur. Tindak perlokusi mengandung daya untuk melakukan sesuatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tindak perlokusi lebih mementingkan hasil, sebab tindak ini dikatakan berhasil jika mitra tutur melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tuturan penutur. Tindakan-tindakan tersebut diatur oleh aturan atau norma penggunaan bahasa dalam situasi tuturan antar dua pihak. Contoh tindak tutur perlokusi, misalnya, rumahnya jauh. Tuturan tersebut diujarkan oleh penutur kepada ketua perkumpulan. Makna ilokusi adalah penutur bermaksud menyampaikan bahwa orang yang dibicarakan tidak dapat terlalu aktif dalam organisasinya. Adapun efek perlokusi yang diharapkan oleh penutur adalah agar ketua perkumpulan tidak terlalu banyak memberikan tugas kepada orang yang dibicarakan tersebut.
Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai memahami tindak tutur. Terima kasih sudah menonton.